Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Bentar. Cukup. Anda tahu nggak, representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekaitan dengan masih persidangan si Sugi Nur yang lagi panas karena mendatangkan saksi ahli filsafat yaitu si Rocky Gerung. Tetapi ini video ini sahabat-sahabat yaitu pada saat si jaksa penuntut umum mencecar pertanyaan kepada saksi ahli sekaitan dengan kilas balik lah ya, karena si Rocky Gerung ini pernah menjadi saksi juga, saksi ahli di persidangan Ratna Sarumpait sekaitan dengan pernyataannya bahwa apakah dunia maya itu adalah representasi dari dunia nyata atau yang real di lapangan, dimana konon kabarnya bahwa dulu Pak Rocky Gerung itu menjawab bahwa itu adalah sebuah representasi. Nah, dari sinilah berawal sahabat-sahabat akhirnya kacau. Dan seperti apa sebenarnya ulasan dari representasi, kemudian karena ini persoalan informasi elektronik atau masalah di kebohongan atau penistaan agama dilakukan di media sosial, maka secara otomatis jaksa mempertanyakan itu bagaimana menghubungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu itu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ. Apa? Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Bentar. Cukup. Anda tahu nggak, representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan, ini tolong yang teriak itu dikeluarkan. Nah, ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Dan tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, ini ya. panjang lebar. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga tidak apa-apa. Ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini Pak Jaksa. Izin yang mulia, mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian, tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Keluarkan yang suka berteriak Itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung kami dengan tertib. Kalau memang mendukung, silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya. Silakan Pak Jaksa. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam
kalian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, seperti yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, Maya. bakaran kayak gitu, ributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat saja harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi videonya. Kita sudah lihat ya bagaimana serunya sampai hakim itu mau mengusir pengunjung yang tidak tertib di dalam persidangan. Nah, yang pertama kalau kita mau lihat sahabat-sahabat bahwa di video tadi itu kelihatannya ya Rocky Gerung ini ngeles ngeles atas apa konsistensi, karena yang ditanyakan sebenarnya adalah konsistensi dari persidangan Ratna Sarumpait atas pernyataan bahwa apakah dunia maya itu merupakan representasi dari yang nyata. Nah, kan itu pernyataannya. Sehingga si Rocky Gerung ini sedikit ngeles. Nah, tetapi kita paham bahwa yang namanya juga ilmu filsafat itu kan sebenarnya cabang berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga semua itu kan bicara filsafat adalah bicara soal substansi, nilai, tata nilai kan sebenarnya intinya di situ sahabat-sahabat. Nah, tapi nilai inilah yang dicoba ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, bahwa apakah substansi yang dibicarakan, yang pernah dia bicarakan di kesaksiannya di Ratna Sarumpait, bahwa dunia maya adalah representasi kondisi real, maka ini yang ngelesnya. Karena pasti semua orang itu akan bicara berdasarkan dengan sebuah konsep pengetahuan itu atau teori itu, dan semua orang akan bicara yang namanya substansi. Kenapa sih orang itu bicara? Pasti dia punya background. Tidak mungkinlah orang akan bicara tanpa yang namanya argumen dasar atau latar belakang dia berucap, kan itu. Karena kalau dia tidak punya latar belakang, pasti ujung-ujungnya ya dianggap tanda kutip gila, ngawur atau apa. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Sebenarnya itu yang dia mau kejar dari jaksa penuntut umum. Apakah representasi? Ya, kita itu representasi karena dia menyampaikan itu, berarti dia punya nilai pada saat dia menyampaikan, dia punya makna, dia punya latar belakang, sehingga itulah muncul yang namanya fakta real, dan fakta real itulah yang diukur oleh hukum positif. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.